Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada fa amata wahya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya, sayyidil asfiya wa ala alihi wa ashabihi a'immatil huda wa ba'du. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi. Hassin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Insyaallah fi hadhihi al-lailah nastamirru dirasatana yumkin alan mungkin sekarang ini alan fi hadhihi lailah kita tetap lanjutkan pengajian ya, wa in kuntu, walaupun saya maziltu ya, fi syai'in ahtaju bihi minal musabaqah, walaupun saya masih ya ada dalam kompetisi yang seharusnya ya ya walladzi min qabl yanbaghi alaina an nakhudh al-'utlah min hadhihi lailah. Seharusnya kita ambil libur ya, sebagaimana kama qultu fil usbu' al-madi, sebagaimana yang telah disampaikan pekan lalu. Walakin uridu an uqaddima lakum, tapi saya mau ya berharap untuk menyampaikan, walau kuntu fil istighal, walau ya berada dalam apa kesibukan ya gitu. Toib alan fil usbu'il madi bahasna ya kafatan an mada bahasna kamilan an al-mabahath as-sabi', walau walau bahasna walaupun kita bahas ini mabahas sabi' ya mujmalan secara uh, global, secara umum, bil mufassal ya, dengan ada rincian sedikit-sedikit ya, ada rincian-rincian. Walakin hunak insyaallah kita lanjutkan. Nah, ini di dalam kitab. Nah, itu pekan lalu itu bahasnya hanya di dalam PowerPoint atau beberapa ya beberapa gambaran-gambaran yang saya tampilkan PowerPoint ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita bahas di dalam kitab. Bagaimana sih apa yang dikatakan oleh eh, Al-Hajj ya, Al-Muallif Al-Ustadz Al-Kabir Al-Hajj Abdurrahman Ambu Daleh. Nah, kita akan bahas apa yang dibahas ya eh, oleh Maha Guru kita dalam kitab Irsyad An-Nahid. Nah, min qabl, sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa nilai ya. Nilai yang kalian dapatkan itu alhamdulillah saya eh, masih bersyukur kalian masih mendapatkan nilai yang memuaskan. Ya, nanti dilihat di raportnya bagaimana nilainya. Tapi pada dasarnya memang soal yang diberikan itu seharusnya bisa dikerjakan dengan, makanya saya harapkan arju minkum yakni al-ihtimam al-himmah bima bima aqulakum wa uballighu lakum min hadhil mabahatha atau al-mabahith, yakni saya harap besar kalian mendengarkan secara seksama cara perhitungannya
ya, la bagi alaikum al-kusala, yani al-kaslan, wadunal himmah. Jangan sampai ada eh, ya, rasa malas tidak mau memperhatikan apa yang disampaikan tentang cara perhitungan, ya, dan berbagai macam yang lainnya. Nah, hatta kuntum la tastati'u an tajib minas su'al. Nah, jangan sampai nah, seperti ini tidak bisa di kalian jawab beberapa soalnya, ya. Eh lau kuntu hunak, walau kuntu hunak, andai kata saya di situ, la'utikum jami'an eh ajubatikum, ya. Saya mau kasih itu kalian punya jawaban-jawaban hasil kerjaan kalian dan nilainya gimana. Walakin ya nasbir, ya, kita berproses saja, kita berproses dalam perhitungan nanti di bab yang ke, ya, ini kita sudah masuk nanti di bab al-mabahats as-samin, bab ke-8 itu harus kalian yajibu alaikum bil himmah aktsaru min qabl, ya, harus lebih banyak perhatian daripada sebelumnya. In kuntum min qabl la tahtam, kalau sebelumnya tidak terlalu memperhatikan cara perhitungan, fil mabahats as-samin, ya, nanti di pembahasan ke-8 itu wajibun alaikum an tahtamu. Tahtamu bi aktsar min qabl. Ya, ini harus lebih banyak perhatikan. Nah, kita masuk ke pembahasan, ya, apa yang disampaikan oleh Gurunda, ya, maha guru kita. Walaupun sebelumnya sudah kita bahas dalam PowerPoint, ya, penjelasannya, tetapi butuh dengan apa yang disampaikan juga. Nah, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilaika bayanul mahjubina wa man yujibuhum. Nah, sebelumnya itu kalian harus tahu juga, adik-adik semua harus tahu dan harus mengingat kembali bahwa penghalang itu ada dua macam, ya. Ada penghalang sebagian. Jadi yang dihalangi itu hanya harta, ya. Jadi seseorang mendapatkan harta warisan yang seharusnya dapat banyak tapi dihalangi oleh seseorang dengan mengurangi bagiannya. Jadi, misalnya si A dapat sepertiga, ya. Sepertiga itu kan banyak. Misalnya dia dapat 1 miliar seharusnya. Tapi karena ada saudaranya atau ada siapa, ya, atau ada anak dari yang meninggal, ya, maka dia tidak bisa lagi dapat 1 miliar. Ya, bisa jadi dia dapat eh, misalnya ini yang dapat 1 miliar adalah seorang ibu, ya, seharusnya, atau seorang ayah, ya, yang meninggal ini, ya, suami apa istrinya, dia dapat sebenarnya 1 miliar, tapi karena ada anak dari yang meninggal, yang ini istrinya ini, maka dia tidak bisa dapat lagi satu satu miliar. Ya, bisa jadi dia dapat, ya, seperempatnya saja, hanya dapat berapa kira-kira 250 miliar, 250 juta misalnya, seperti itu. Nah, seperti itu, ya. Itu hijab atau hajibu nukson, ya, menghalangi sebagian. Ada juga hijab hirman. Saya ulang-ulangi lagi nih, ya. Saya ulangi lagi, pertegas kembali, ya, perhatikan kembali. Melihat hasil dari ujian kalian yang kurang memuaskan, nah, saya pertegas kembali, ya. Nah, ini. Ada juga hijab hirman. Yakni seseorang menghalangi ahli waris lain mendapatkan harta warisan sepenuhnya. Jadi, seseorang mendapatkan harta warisan, tiba-tiba ada orang lain lagi, ya, yang menjadi ahli waris. Nah, dia tidak bisa lagi mendapatkan harta warisan itu semuanya. Kenapa bisa? Karena sudah ada ahli waris lain. Ini dibilang hijab hirman, menghalangi sepenuhnya. Ya, jadi seseorang menghalangi orang lain dari mendapatkan harta warisan semuanya. Nah, itu.
Nah, inilah siapa-siapa saja yang dibilang wa ilaika bayanul mahjubina waman yuhjibuhum. Atau bisa kita katakan waman yuhjibuhum itu adalah apa? Waman yuhjibuhum itu adalah al-hajib. Kalian bisa tulis ya. Saya sudah sampaikan pekan lalu juga. Al-hajib, al-hajibuna wal mahjubuna. Al-hajib itu adalah orang yang menghalangi. Sedangkan mahjub itu adalah orang yang terhalangi dari mendapatkan harta warisan. Entah dia mendapatkan sebagian atau terhalangi sepenuhnya. Nah, kita lihat wa ilaika dan inilah pembahasan bayanul mahjubina waman yuhjibuhum atau waman yahjubuhum atau ya waman yuhjubuhum. Nah, inilah pembahasan orang yang terhalangi dan orang yang menghalangi. Nah, ini. Yang pertama, nah ini. Al-jaddu yuhjibuhul abu. Kakek dihalangi oleh bapak. Jadi, kalau sudah ada bapak dalam ahli waris, kemudian ada juga kakek, maka lebih berhak yang mendapatkan adalah bapak. Ya, sedangkan kakek tidak berhak. Apa dasarnya lagi hajab? Pernah saya sampaikan pekan lalu. Dasarnya al-hajibu itu adalah dasar dari al-hajibu itu adalah apa? Nah, apa dasarnya? Dasarnya al-hajibu itu adalah apa? Berdasarkan kerabatan. Kenapa bisa ada al-hajibu? Karena ada konsep kekerabatan ya. Semakin dekat orang dengan yang lain, misalnya semakin dekat seseorang dengan ya, semakin dekat kita dengan ahli waris ya, dengan pewaris ya, semakin semakin ada kemungkinan kita mendapatkan harta warisan. Kalau kita semakin jauh dari ahli waris, semakin jauh kekerabatannya, maka tidak mungkin ya, begitu. Nah, nah yang kemudian yang mana ini, kalau sudah ada misalnya dalam ahli waris ada bapak, ada kakek, maka kakek tidak bisa mendapatkan harta warisan. Kenapa? Kenapa bisa? Karena ya kakek itu masih jauh kekerabatannya, sedangkan bapak lebih dekat kepada orang yang meninggal. Nah itu karena kan ini bapaknya. Ya. Yang kedua, al-jaddatu tuhjibuhal ummu. Nenek dihalangi oleh ibu. Jadi kalau sudah ada ibu, kemudian ada juga nenek dalam ahli waris, maka siapa lebih berhak dapat harta warisan? Ibu. Apakah nenek dapat harta warisan? Tidak bisa dapat. Kenapa bisa? Karena dia terhalangi sepenuhnya. Nah itu. Oke, fahim tum? Ya, toyib. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Waladul ibni yuhjibuhul ibnu. Ini anak ya, anak dari anak laki-laki, maksudnya cucu dari anak laki-laki. Di sini entah cucu siapa, karena memakai kata waladun. Waladun ya, ya seharusnya ya ini penting dalam bahasa Arab. Kata waladun itu menunjukkan keumuman apa? Keumuman makna dari anak, entah itu anak perempuan atau anak laki-laki. Yaitu. Jadi kalau ada kata waladun berarti anak laki-laki dan anak juga perempuan. Berarti cucu perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan dihalangi oleh siapa? Oleh anak dari yang meninggal. Dan ini kan misalnya eh, seseorang meninggal, ada cucunya. Misalnya seseorang meninggalkan tiga anak laki-laki. Anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga.
Nah, anak pertama ada anaknya lagi, sedangkan anak kedua tidak ada anaknya. Anak ketiga belum ada anaknya. Nah, anak pertama meninggal, tapi masih ada anaknya, artinya cucu dari yang meninggal. Sedangkan anak kedua dan anak ketiga belum meninggal. Nah, ini cucu dari anak pertama ini tidak bisa mendapatkan harta warisan. Kenapa? Karena masih ada anak yang lain, anak kedua dan anak ketiga dari yang si meninggal. Artinya omnya, ya omnya sendiri. Jadi omnya sendiri yang menjadi penghalang warisan. Intinya anak ya, gitu. Fahim tum sampai di sini? Maksud saya, ya, saya pertegas kembali. Misalnya, si A meninggal, kemudian ada tiga anaknya. Anak pertama sudah punya ada anak, ya. Jadi anak pertama sudah punya anak. Berarti anaknya anak pertama ini adalah cucu dari yang si meninggal. Nah, anak kedua belum punya anak karena belum menikah. Anak ketiga belum punya anak karena belum menikah. Nah, apakah? Nah, kita lihat. Kemudian di sini anak pertama yang tadi sudah meninggal, sedangkan anak kedua belum meninggal. Jadi anak pertama dan bapaknya sudah meninggal itu kan. Yang meninggal tadi ada tiga anaknya. Anak pertama sudah punya anak, anak kedua belum punya, anak ketiga belum punya, anak pertama sudah meninggal juga. Berarti masih ada cucunya. Tapi anak kedua dan anak ketiga belum meninggal. Apakah apakah anaknya anak pertama ini, anaknya dari anak pertama ini mendapatkan harta warisan? Tidak bisa. Karena apa? Karena masih ada anak kedua dan anak ketiga dari yang meninggal. Siapakah anak kedua dan anak ketiga dari yang si meninggal ini? Itulah omnya dari ini anak-anak ini. Cucunya ini ya. Kemudian yang keempat. Ya, di sini ada 15 saya baca ya. Al-akhu syaqiqu yuhjibuhu thalathatun. Saudara sekandung, saudara laki-laki ya. Saudara laki-laki sekandung yuhjibuhu thalathatun, dihalangi oleh tiga. Siapa itu? Al-abu, bapak. Jadi bapak, kalau sudah ada bapak, berarti saudara sekandung tidak bisa dapat harta warisan. Wal ibnu, anak dari yang meninggal. Jadi anak dari yang meninggal juga menghalangi saudara sekandung dari mendapatkan harta warisan. Siapa lagi? Wal wa ibnul ibni, cucu laki-laki ya. Nah, di sini ada jelas ini. Ibnul ibni. Tadi di sini waladul ibni. Apa itu waladul ibni? Cucu dari anak laki-laki. Cucu apa itu? Laki-laki maupun cucu perempuan. Nah, jadi yang ketiga ini wa ibnul ibni. Ya. Dan yang menghalangi saudara sekandung adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wa insafula. Sampai ke bawah. Misalnya cucunya ada cicitnya lagi. Cicitnya ada cucutnya. Ada cucutnya ada cecetnya. Cocotnya sampai seterusnya. Nah, itu juga menghalangi saudara sekandung dari yang semeninggal mendapatkan harta warisan. Ya. Jadi, saudara sekandungnya orang yang meninggal tidak bisa mendapatkan harta warisan kalau apa? Kalau ada ini, tiga orang ini, abun, bapak, anaknya dari yang semeninggal, dan cucu laki-laki. Yang kelima, al-ukhtus syaqiqah. Saudari sekandung, saudari, berarti perempuan. Dihalangi oleh siapa? Dihalangi oleh yuhjibuhat salah satu madhkuru aidon. Dihalangi oleh tiga yang tadi ini. Berarti saudara dan saudari sekandung dihalangi oleh tiga orang ini. Bapak, anak, dan anak laki-laki. Cucu pertama dari anak laki, dan cucu dari anak laki-laki. Sekarang kita lihat. Jadi ingat ya, kalau sudah ada sama begini, al-akhus syakik dan ul-ukhtus syakikoh, berarti mudah jadi hafal. Oh begini, ini siapa yang menghalanginya. Oke. Ya, toyib.
Al-akhu lil abi. Sekarang kita lihat saudara sebapak. Siapa yang menghalangi lagi? Jadi yang menghalangi saudara sebapak siapa? Yuhjibuha salah satu mazkurah. Dihalangi oleh tiga yang tadi. Sama juga. Bapak, jadi saudara sebapak dihalangi oleh siapa? Dari bapak dari si meninggal, kemudian anak laki-laki dari si meninggal, dan juga cucu laki-laki dari si meninggal. Nah ini, jadi saudara sebapak dihalangi oleh tiga yang tadi, plus siapa lagi? Al-akhu syakik dihalangi oleh saudara sekandung. Kenapa bisa? Ya, mana lebih dekat? Apakah saudara sekandung atau saudara sebapak? Ya saudara sekandung lah lebih dekat. Sekarang kita lihat al-akhu lil ummi. Ini bab al-hajibu ini masih panjang ya. Nanti setelah libur panjang ya saya dengar tanggal 27 ya. 27 27 ya kalian libur ya. Benar itu. Kalau benar jempolin tangan saja. Oke ya. Sampai tanggal berapa kalian libur? Coba satu orang mendekat dulu di monitor untuk menyebutkan ke saya. Sampai tanggal berapa kalian libur? Tanggal 11, Ustaz. Tanggal 11 Juli ya. Juli ya. Ah, oke, syukron. 11 Juli berarti kita masuk tanggal 14. Lumayan. Nanti tanggal 14 kita masih membahas ini babul haji, Bu. Nanti ada eh, perbedaan pendapat. Saya bahas lagi nih ulang ini al-hajib, al-hajibuna wal mahjubuna, penghalang dan yang terhalang saya bahas ulang walaupun sudah dibahas pekan lalu. Karena sepertinya kalian harus ingat baik-baik ini. Saya pertegas kembali. Jadi nanti pertemuan ke tanggal 14, insya Allah 14 Juli, kita lanjut lagi. Ya lumayan panjang kalian punya libur ini. Kecuali kalau ada yang mau belajar privat tentang faraid boleh. Nanti tanya saja Ustadz Ismail atau Ustadz ya apa Ustadz Habib ya. Kalau ada Ustadz Riyad situ boleh ditanyakan nomor saya untuk belajar atau tanya-tanya tentang faraid dan cara menghitungnya. Jadi kalau ada yang mau bimbingan belajar ya tentang faraid supaya lebih mudah nanti kalau masuk belajar pengajian boleh nanti kita bikin kelas bimbingan tersendiri lewat online tanya-tanya. Kita belajar cara menghitung cepat ya gitu. Sebenarnya nanti saya tetap mengajar cara menghitung di mana pembahasan eh, yang kedelapan al-mabahats as-samin. Tapi kalau ada yang mulai duluan cepat ya boleh. Seperti itu ya. Oke, kita kita lanjut ke ini ke poin ketujuh. Tadi saudara sebapak, sekarang saudara seibu. Siapa yang menghalangi saudara seibu? Yuhjibuhul waladu zakaron kana au untha. Jadi dihalangi oleh anak laki-laki. Ya, ini artinya begini ya. Al waladu zakaron kana au untha. Apa artinya itu? Artinya apa? Terjemahannya bagaimana? Anak laki-laki atau anak perempuan. Bisa juga anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi al-akhu lil ummi, saudara seibu, dihalangi oleh siapa? Anak laki-laki dan anak perempuan. Siapa lagi? Cucu wa waladul ibni. Nah, ini sudah lewat pembahasan tadi. Waladul ibni berarti cucu laki-laki dan cucu perempuan. Siapa lagi yang menghalangi saudara seibu? Berikutnya adalah al-abu wal jaddu. Bapak dan kakek.
Jadi anak yang menghalangi saudara apa? Saudara seibu siapa? Anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki dan bapak dan dan kakek. Kita poin ke-8 sekarang ya ini. Ya, kalian lihat. Poin ke-8 adalah al-ukhtu lil ummi. Saudari, ya ini saudari. Saudari seibu. Siapa yang menghalanginya? Siapa yang menghalangi saudari seibu dari mendapatkan harta warisan? Siapa? Yang menghalanginya adalah man yuhjibul akhul atau man yuhjibul akholil ummi. Yang menghalangi saudari seibu dari mendapatkan harta warisan siapa? Adalah orang-orang yang menghalangi saudara seibu. Berarti ini lagi mudah ya? Mudah. Berarti kalau sudah ada ini kan saudari seibu dihalangi oleh siapa? Adalah siapa penghalangnya saudari seibu? Nah, yang menghalangi saudari seibu adalah siapa? Ya, ini yang menghalangi saudara seibu juga. Anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, bapak dan ibu. Itulah yang menghalangi al-ukhtu lil ummi, saudara saudari seibu ya. Nah, itu. Jadi gampang ya. Poin 7 dan poin 8 sama sama Ji yang menghalanginya ya, sama saja. Sekarang poin ke-9. Ibnul akhi syakik. Ibnul akhi syakik. Cucu ya bukan cucu ya. Ibnul akhi syakik. Anak laki-laki ya. Anak laki-laki dari saudara sekandung. Misalnya kita punya saudara sekandung, ada anaknya. Berarti siapa itu? Apa istilahnya itu? Kepona, keponakan ya. Keponakan laki-laki dari saudara sekandung kita. Misalnya seseorang meninggal, ya, ada anak laki-laki dari saudara sekandungnya yang meninggal ini. Kemudian ada siapa lagi? Ada anak laki-laki, ada juga cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ada juga bapak, ada juga kakek, ada juga saudara sekandung, ada juga saudara sebapak. Maka kalau misalnya ada semua itu tadi, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek, dan saudara sekandung, serta saudara sebapak, maka apa? Anak laki-laki dari saudara sekandung ini tidak bisa mendapatkan harta warisan. Kenapa bisa? Karena keponakan ini dihalangi oleh siapa? Dihalangi oleh anak laki-laki. Yang pertama. Yang kedua siapa? Siapa yang menghalangi anak laki-laki dari saudara sekandung atau keponakan ya? Siapa lagi yang menghalanginya mendapatkan harta warisan? Anak eh cucu laki-laki dari anak laki-laki. Siapa lagi? Papa. Siapa lagi? Kakek. Siapa lagi? Saudara sekandung. Siapa lagi? Saudara sebapa. Itu ya kan lebih dekat ya. Kita cari yang paling dekat kekerabatannya itu yang jadi pertanda ya yang harus kalian ingat. Kita masuk ke poin 10 ya. Poin ke-10. Poin ke-10 ini tadi poin ke-9 adalah anak laki-laki dari saudara kandung. Sekarang yang ke-10 adalah anak laki-laki dari saudara sebapa. Berarti keponakan dari saudara sebapa kita. Misalnya kita meninggal kemudian jangan kita ya. Jangan kita. Kita masih mau umur panjang. Ya, semoga kita umur panjang semua, sukses ya. Kita panjang, umur panjang, sukses semuanya, banyak hartanya, jangan harta utang. Ya. Banyak hartanya supaya bisa jadi warisan. Jangan
utang jadi warisan. Semoga kita begitu. Nah ini. Sekarang ini adalah anak laki-laki dari saudara sebapa. Siapa yang menghalanginya? Yang menghalanginya adalah yuhjibuhu. Yang menghalanginya adalah artinya ini yuhjibuhu. Dari tadi ini kita dapati terus ini yuhjibuhu, yuhjibuhu, yuhjibuha. Apa artinya itu kira-kira kalau begitu? Terjemahannya adalah yang menghalanginya. Nah itu. Kalau kalian tanya, baik. Dari tadi kita dapat kata-kata yuhjibuha, yuhjibuhu juga. Bagaimana itu? Bagaimana terjemahannya? Nah, ini terjemahannya. Yang menghalanginya. Ya, siapa yang menghalangi ini? Ibnul Akhilil Abi. Siapa yang menghalanginya? Yang menghalanginya adalah Man Yuhjibu Ibni Syakik. Ya, ini sebenarnya ada apa ya? Ada sabar ya. Ada kesalahan sedikit kayaknya nih. Saya lihat dulu ya. Ada kesalahan. Ya, kesalahan cetak. Nah, ya baik. Kenapa saya punya videonya tidak aktif? Ini ada kesalahan ya. Ya Ibnu Akinil Abi ya. Yang menghalanginya itu adalah ya. Jadi Ibnu Akhin Syakik ya dan Ibnu Akhinil Abi. Tun Syakik ya. Ya, begini. Kita terjemahkan saja sesuai yang di sini ya. Jadi yang menghalangi Ibnu Al-Akhilil Abi adalah yang menghalangi anak sekandung. Dan ya seharusnya di sini ndak usah ya Ibnu Syakik. Langsung saja di sini ya. Kalau ada punya kitab. Ibnul Akhilil Abi yuhjibuhu man yuhjibu ya Ibnil Akhish Syakiki Aidon. Nah itu. Oh iya, sebenarnya di sini begini ya. Ibnul Akhilil Abi, anak dari saudara sebapak dihalangi oleh siapa? Oleh oleh orang-orang yang menghalangi ini. Jadi yang menghalangi Ibnul Akhi Syakik itu juga yang menghalangi Ibnul Akhilil Abi. Plus ditambah siapa? Siapa lagi? Ibnul Akhi Syakik. Jadi Ibnul Akhi Syakik juga jadi Ibnul Akhi Syakik juga menghalangi Ibnul Akhilil Abi. Jadi Ibnul Akhilil Abi dihalangi oleh yang menghalangi Ibnul Akhi Syakik plus atau ditambah juga Ibnul Akhi Syakik. Jadi Ibnul Akhi Syakik juga menghalangi Ibnul Akhi lil Abi. Itu. Jadi sama ya kasusnya seperti siapa? Nah, seperti ini, seperti ini. Nah, ini. Al-akhu lil abi, saudara sebapak, dihalangi oleh siapa? Tiga orang yang di atas. Siapa tiga orang di atas itu? Bapak, anak, cucu laki-laki dari anak laki-laki.
wal akhus syakik. Dan plus siapa? Plus saudara sekandung. Berarti anaknya juga, anak dari saudara sebapak dihalangi oleh siapa? Ada dihalangi oleh orang yang menghalangi atau ahli waris yang menghalangi anak atau ibnul akhi syakik plus dengan ibnul akhi syakik. Itu. Nomor 11. Al-ammu syakik, paman sekandung. Apa itu paman sekandung? Paman sekandung ya berarti misalnya kita punya bapak, bapak kita punya saudara sekandung, itu dibilang paman sekandung. Nah, paman sekandung dihalangi oleh siapa? Dihalangi oleh yuhjibuhu, dihalangi oleh man yuhjibu al ibnil akhilil abi wabnil akhil, waduh, wabnil akhilil abi aidon. Jadi paman sekandung dihalangi oleh eh, orang yang menghalangi, ya, oleh apa? Dihalangi oleh ahli waris yang menghalangi siapa? Ibnul akhilil abi, anak dari saudara sebapak. Plus siapa juga yang menghalangi paman sekandung? Yang menghalanginya juga adalah ibnul akhilil abi aidon. Itu. Jadi dihalangi oleh ahli waris yang menghalangi ibnul akhilil abi. Plus siapa? Ibnul akhilil abi aidon. Yang ke-12, paman sebapak. Paman sebapak berarti kita punya bapak, punya saudara, saudara sebapak. Itulah yang dibilang al-amulil abi, paman sebapak. Siapa yang menghalangi paman sebapak? Yuhjibuhu, yang menghalanginya adalah haula ilmadkurun. Nah ini, dihalangi oleh siapa? Ini semua di atas. Yang menghalangi ini semua ini. Dihalangi oleh bapak, dihalangi oleh ibu, dihalangi oleh anak, dihalangi oleh ini semua, ini semua. Nah, jadi paman sebapak dihalangi warisannya oleh siapa? Haulail mazkurun. Mereka-mereka semua ini yang disebutkan di atas yang berperan sebagai penghalang. Jadi orang yang berperan sebagai penghalang itulah yang menghalangi paman sebapak. Plus siapa? Plus juga yang menghalanginya adalah paman sekandung. Kenapa? Ya, paman sekandung kan lebih dekat kekerabatannya dengan si meninggal daripada si bapak. Kita lihat yang ke-13. Yang 13 adalah Ibnul Ammi Syakik, anak dari paman sekandung. Berarti apa itu istilahnya dalam kehidupan kita? Sepupu. Ya, sepupu kita, sepupu. Ya, sepupu ya, sepupu maksudnya sepupu beneran, ada hubungan darah kekeluargaan. Jangan kalian bilang sepupu-sepupu. Ah, itu sepupu apa yang kalian maksud itu? Beda. Sepupu yang dimaksud ini adalah Ibnul Ammi Syakik, anak dari paman sekandung. Siapa yang menghalanginya? Yang menghalanginya adalah yujibuhu haula ilmadkurun. Semua-semua di atas tadi. Yang berperan sebagai siapa? Penghalang. Yang berperan sebagai penghalang kan siapa? Al-Abu. Nah ini. Yang terletaklah setelah kata yuhjibuhu. Yang terletak setelah kata yuhjibuhu itulah yang berperan sebagai penghalang. Nah itu ya. Ini. Jadi poin 13 adalah paman sekandung. Paman sekandung, anak paman sekandung dihalangi oleh semua yang disebutkan plus siapa juga? Al-amulil abi aidon. Paman sebapak. Ya, karena paman sebapak ini kan poin 12. Dia lebih dekat dengan si meninggal. Nah, itu. Poin 13 ya, semakin menurun kekerabatannya, kekerabannya dengan si meninggal.
Yang ke-14, sebelum terakhir, sebelum kita tutup ya. Kan ya tanggal 14 insya Allah kita bahas masih babul hajj Bu, atau babul hijab. Kita masih belajar sama-sama tentang ini babul hajj Bu. Karena ada beberapa permasalahan, perbedaan pendapat dan catatan penting mengenai masalah khilafiyah. Ya, masalah khilafiyah itu masalah perbedaan pendapat. Yang poin ke-14 sekarang ya. Ibnul Amilil Abi. Ini sudah ketebak. Ya. Anak dari paman sebapa. Siapa yang menghalanginya? Yang menghalanginya adalah haula ilmadkurun. Semua yang disebutkan di atas yang berperan sebagai penghalang juga. Siapa lagi yang menghalanginya? Wabnul ammi syakik. Ini dihalangi oleh poin yang 13 juga. Nah, sekarang yang ke-15, ini yang paling jauh kekerabatannya. Wah, ya, ini semakin jauh, ya, bukan semakin jauh sebenarnya. Ini tidak terlalu jauh. Yang paling jauh itu ini. Yang paling jauh itu ya, nah, ada nah, yang paling jauh itu 14, poin 14. Sedangkan poin ke-15 ini bukan yang paling jauh. Nah, ini hanya nah ini. Kita lihat dulu. Poin yang ke-15 adalah bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Siapa yang menghalanginya? Yang menghalanginya adalah anak laki-laki dari si meninggal. Itu yang pertama. Jadi anak laki-laki dari si meninggal menghalangi cucu perempuan dari anak laki-laki. Siapa lagi yang menghalanginya? Yang menghalanginya adalah dua anak perempuan dari si meninggal. Yang pertama tadi satu saja, satu anak laki-laki. Yang kedua adalah dua anak perempuan dari si meninggal. Jadi dua anak perempuan dari si meninggal itu menghalangi cucu perempuan dari anak laki-laki. Idza lam yujad ma'aha dzakarun yu'sibuha. Jikalau tidak ada laki-laki yang membuatnya menjadi apa? Ahli waris asobah. Maksudnya bagaimana itu? Maksudnya ya misalnya misalnya ada anak laki-laki, ada juga anak perempuan ya. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada juga cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, ini kan anak laki-laki dan anak perempuan kan mendapatkan asobah apa? Apa dia namanya? Asobah apa namanya? Asobah bil bil ghairi. Apakah Bitul Ibni ini mendapatkan harta warisan? Apakah dia mendapatkan harta warisan? Dia bisa mendapatkan harta warisan, bisa saja. Bisa saja mendapatkan harta warisan. Tidak bisa ya. Ya, afwan, saya lupa. Nah, jikalau misalnya dalam ahli waris saya sebutkan ulang, poin ke-15, khusus poin ke-15. Ini cucu perempuan dari anak laki-laki dihalangi oleh siapa? Anak laki-laki. Jadi kalau ada anak laki-laki, otomatis cucu perempuan dari anak laki-laki tidak bisa mendapatkan harta warisan. Atau kalau misalnya tidak ada anak laki-laki, ya, tidak ada anak laki-laki, ya, tidak ada anak laki-laki, tetapi ada anak perempuan, jumlahnya lebih daripada, ya, catat ini, tidak ada di dalam kitab ini. Misalnya, ini kan begini, cucu perempuan dari anak laki-laki dihalangi oleh siapa? Anak laki-laki. Kalau misalnya tidak ada anak laki-laki, tetapi ada tiga atau lebih dari anak perempuan, nah, maka tiga atau lebih dari anak perempuan juga menghalangi cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan harta warisan. Bagaimana kalau misalnya ada dua-dua ini? Ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Entah satu perempuan, dua perempuan, atau tiga perempuan, terserah. Maka jelas anak ya bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki juga terhalangi dari mendapatkan harta warisan.
warisan. Kecuali bagaimana caranya supaya bintul ibni ini mendapatkan harta warisan? Syaratnya ada. Syaratnya adalah dengan cara apa? Tidak ada, nah ini, hanya ada dua perempuan saja. Dua anak perempuan. Anak laki-laki tidak ada. Jadi kalau misalnya ahli warisnya adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Siapa lagi? Dua anak perempuan atau satu anak perempuan. Maka bintul ibni masih bisa mendapatkan harta warisan. Sebagaimana sudah disebutkan di pembahasan bagian-bagian harta warisan seperberapa gitu. Sudah ada saya jelaskan itu. Seperenam ya. Kita lihat as-sudusu. Ya, as-sudus. Kita lihat. Ashabus sudusi. Ya, ini. Nah, ini. Nah, ini. Nih. Ahli waris yang mendapatkan seperenam. Siapakah dia? Bintul ibni fa'akthar. Satu cucu perempuan dari anak laki-laki atau banyak. Syaratnya apa? Dia mendapatkan seperenam. Syaratnya adalah anak perempuan sekandung. Ya, anak perempuan sekandung. Seorang diri. Kalau misalnya ada anak perempuan sekandung dan ada anak laki-laki sekandung, maka batallah cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan harta warisan. Karena apa? Karena tidak berteman mi lagi. Ya, tidak berteman mi lagi cucu perempuan dari anak laki-laki dengan anak perempuan. Karena sudah ada temannya anak laki-laki yang menjadikannya siapa? Apa? Kalau anak perempuan dan anak laki-laki ketemu, apa bagiannya? Asobah bil goiri. Ingat itu. Anak laki-laki dan anak perempuan kalau ketemu jadi ahli waris, maka warisannya adalah asobah bil goiri. Dengan konsep li zakari mislu hazzil unsaya ini. Satu laki-laki sebanding dengan dua perempuan. Maksudnya apa? Ya, satu laki-laki, dua kepala. Sedangkan perempuan satu kepala. Toib, sampai situ saja kita pembahasannya al-mabahath as-sabi'. Insyaallah fil usbu'il ati atau fil liqa'il ati sanabahath فما زلنا في مبحث السابع عن الحجب يعني إن شاء الله سنبحث عن ماذا الخلافية khilafiyatul madhab anil hijibi. Kita akan membahas perbedaan pendapat yang sangat mencolok mengenai al-hijib, penghalang. Insyaallah di liqa'il atiyah hayyanallahu jami'an wa sahhaha jasadana wa arwahana ya wa tawwalallahu umrana. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Amin ya karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima sami'na. Allahumma anfa'na bima 'alimna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berlibur.